Bapak, terima kasih Tuhan buat kesempatan, segala anugerah yang Kau berikan limpah bagi kami. Semua kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan apa kami balas dengan segala kebaikan-Mu? Hanya dengan pujian dan syukur dan hormat kami kepada-Mu, karena Kau yang layak ditinggikan. Biarlah firman saat ini menjadi kabar kebenaran, kabar kekuatan bagi kami, menjadi rema dalam hidup kami, menjadi terang vita dalam hidup kami, sehingga firman itu tidak kembali sia-sia, tapi menjadi kabar sukacita bagi yang pendengar dan memiliki pengharapan di dalam Kristus. Sebelumnya kami doakan kasih limpah, apa yang kami sampaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, firman Tuhan yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 17 sampai 18, izinkan saya membaca bagi berkat kita semua. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan, firman ini mengupas tentang kita yang hamba dosa diubah menjadi hamba kebenaran. Pastinya tidak langsung begitu saja terjadi dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, tetapi pasti ada penebusan, ada pengorbanan. Nah, kita tahu bahwa penebusan dan pengorbanan yang tadinya manusia karena satu orang berdosa harus menanggung semua akibatnya, namun ada penebusan yang luar biasa, yaitu lalu Yesus Kristus ke salib, sehingga kita semua yang tadinya berdosa menjadi hamba kebenaran. Nah, firman Tuhan mengajarkan kita harus bersyukur. Pertama, kita bersyukur kita lagi tidak hidup yang di dalam namanya hamba dosa. Kita tahu kalau hamba dosa, kita selalu dengan perbuatan-perbuatan tentunya tidak yang berkenan di mata Tuhan. Pastinya mendukakan hati Tuhan. Kita mau ambil contoh adalah belajar dari Salomo. Salomo ini adalah putra Daud yang luar biasa, yang dia sendiri telah dikaruniakan hikmat, juga diberkati secara materi, kerajaannya kokoh, dan dia juga diizinkan untuk membangun Bait Allah. Namun firman Tuhan sempat berkata kepada Salomo, ingatlah juga Daud bapaknya berpesan, selama engkau tidak menyimpang dan ke kiri, engkau tetap taat kepada Allah Israel, maka Tuhan akan menjaga sumber hidupmu. Namun apa yang terjadi Salomo ketika dia dalam zona sudah sukses dengan semua apa yang terjadi di dalam Israel itu, dia hatinya condong, dia mengambil sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, yaitu dia mengambil istri dari berbagai macam di luar bangsa Israel. Akhirnya hatinya tidak lagi sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga dia mempersembahkan korban-korban bakaran yang diikuti oleh istri-istri yang dari luar bangsa Israel. Kita tahu akhirnya Tuhan sangat terluka. Tuhan sangat mengalami sesuatu yang kekecewaan bagi Salomo. Akhirnya Tuhan berkata kepada Salomo, hanya karena aku melihat bapakmu, aku tidak akan pernah menghukum engkau. Namun kesalahan yang dibuat oleh Salomo ditimpakan kepada anaknya Salomo setelah Salomo mati. Namun bukan hanya itu saja, Tuhan membangkitkan musuh-musuh bagi bangsa Israel. Ini karena apa? Karena ulah satu orang, yaitu Salomo lagi tidak setia dan membuat yang jahat di mata Tuhan. Kita ambil ketika seseorang yang berpaling dari dosa, dia berserah, dia datang kepada Tuhan, dia mengaku segala dosanya, karena firman Tuhan berkata, barang siapa mengaku dosa, maka Allah setia yang akan adil mengampuni dosa-dosa kita. Nah, bagi kita sekarang belajar bahwa kita menyadari bahwa kita tadinya adalah berdosa, yang dari hamba dosa, lalu melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, kita menyadari bahwa begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga dia mengenang tunggal supaya kita bukan tidak lagi binasa, tapi melalui hidup yang kekal. Nah, kita yang sudah tahu akan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran di dalam ajaran-ajaran firman Tuhan. Melalui penebusan Yesus di atas kayu salib, kita sudah tidak lagi di dalam hamba dosa, tetapi kita di dalam hamba kebenaran. Dosa kita sudah diampuni, dosa kita sudah dibayar lunas. Namun, tidak hanya stuck sampai di sini. Kita harus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dalam arti, kita memang hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini, tapi kita tidak tinggal di dalam dosa itu sendiri. Kita bisa kapanpun berdosa, tapi bukan berarti kita tinggal di dalam dosa. Atau bukan juga kita bikin dosa dalam sengaja, dalam arti kita membuat suatu perbuatan tidak menyenangkan Tuhan, kedudukan kita dengan cara kita. Kita harus belajar pada Tuhan, datang pada Tuhan, supaya kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam ketaatan, hiduplah dalam takut akan Tuhan, maka hidup kita sesuai janji Tuhan
akan selalu naik bukan turun, jadi kepala menjadikan jadi. Apa yang kita kerjakan akan selalu dibuat Tuhan berhasil. Demikian firman Tuhan rema singkat yang kami sampaikan. Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, terus semangat dan setia di dalam Tuhan Yesus. Amin.